Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, dan dengan pertolongan Tuhan sajalah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kehidupan kami yang akan terus menguatkan, memampukan kami mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Selaras dengan Hukumnya. Ayat intinya diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Keterangannya, dalam kelahiran baru, hati sudah diselaraskan dengan Allah, sama seperti disesuaikan dengan hukum-Nya. Apabila perubahan yang luar biasa ini telah terjadi pada orang berdosa, ia telah berjalan dari kematian kepada kehidupan, dari dosa kepada kesucian, dari pendurhakaan dan pemberontakan kepada penurutan dan kesetiaan. Teori-teori yang keliru mengenai penyucian berasal dari kelalaian atau penolakan atas hukum ilahi pada masa kini mendapat tempat yang utama dalam pergerakan-pergerakan keagamaan. Teori-teori ini sama-sama palsu dalam doktrin maupun berbahaya dalam hasil-hasil yang praktis. Dan ternyata bahwa pada umumnya teori-teori ini hanya mencari yang menyenangkan, membuat hal itu dua kali lipat pentingnya supaya semua mempunyai pengertian yang jelas pada apa yang diajarkan kitab suci terhadap masalah ini. Penyucian yang sejati adalah ajaran Alkitab. Rasul Paulus dalam suratnya kepada gereja Tesalonika menyatakan karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, dan ia berdoa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga dan 5 ayat yang ke-23. Dengan jelas Alkitab mengajar apa pengudusan itu dan bagaimana ia dapat dicapai. Juru selamat berdoa bagi murid-muridnya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-17 dan yang ke-19. Dan Paulus mengajarkan bahwa orang-orang percaya harus disucikan oleh Roh Kudus. Roma 15 ayat yang ke-16. Apakah pekerjaan Roh Kudus itu? Yesus menyatakan kepada murid-muridnya apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Dan pemazmur berkata, hukum-Mu adalah kebenaran. Oleh firman itu dan Roh Allah dibukalah kepada manusia asas-asas kebenaran yang besar yang termaktub dalam hukum-Nya. Dan oleh sebab hukum Allah kudus, adil, dan baik, suatu catatan kesempurnaan ilahi, maka ia mengikuti bahwa suatu tabiat yang dibentuk oleh penurutan kepada hukum akan menjadi suci. Kristus adalah teladan yang sempurna daripada tabiat yang demikian. Ia berkata, aku menuruti perintah Bapakku, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 15 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-8 sampai 29. Para pengikut Kristus harus menjadi serupa dengan Dia. Oleh rahmat Allah harus membentuk tabiat yang serasi dengan asas-asas hukum-Nya yang kudus. Inilah pengudusan Alkitab. Pekerjaan ini hanya dapat diselesaikan melalui iman pada Kristus oleh kuasa Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Selaras dengan hukum-Nya. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bagi seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada untuk menghidupkan kehidupan Kristus, tabiat dan kekudusan Kristus nyata dalam kehidupan kita. Dan tabiat Kristus itu tertera dalam hukum-Nya yang tertulis dalam firman Tuhan.
Untuk itu, apabila kita mau dikuduskan, kita harus dikuduskan dalam firman Tuhan, dalam penurutan kepada hukum-Nya. Dan ini semua bisa terjadi apabila kita terus datang berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mengizinkan Roh Kudus, roh kebenaran itu tinggal dan hidup nyata berkarya dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan pekabaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk terus berharap dan bersandar sepenuhnya kepadamu. Dan apabila kami mau disucikan oleh Engkau, kami harus datang mempelajari firman Tuhan, menuruti hukum-hukum-Mu, karena hukum-Mu adalah tabiat-Mu sendiri. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami rindu ya Bapa, dengan kuat kuasa sorga kami semua akan bisa memantulkan tabiat Kristus dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera sorga dan sukacita kebahagiaan yang hanya berasal daripada-Mu terus bisa menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga dalam perjuangan iman atau apapun yang sedang kami alami saat ini, kami akan merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Baik sakit, penyakit, duka, cita, atau pergumulan apapun yang sedang dialami saat ini, kami dapat atasi bukan karena kami sanggup, tapi karena Engkaulah yang terus bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, kebutuhan kami yang terbesar saat ini adalah roh hujan akhir. Bantu kami untuk dipersiapkan dan diperlengkapi dengan kuasa surga, yaitu karunia-karunia roh, dan kiranya buah-buah roh hidup nyata dalam kehidupan kami. Sehingga apabila Engkau datang kedua kali, kami semua siap menyambut Engkau di angkasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.